Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat nggih? Alhamdulillah. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru dan semoga juga dengan ayah, bunda dan keluarga di rumah. Tetap semangat belajar untuk hari ini. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di grup kelas kemarin bahwa untuk pembelajaran tematik IPA itu akan disampaikan oleh Bu Rina. Siap nggih mengikuti? Oke, langsung saja kita masuk pembelajaran. Materi yang pertama untuk IPA kita akan membahas tentang bunyi. Sekali lagi kita akan membahas tentang bunyi. Ini ya anak-anak. Apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah segala sesuatu yang bisa didengar oleh telinga kita. Bunyi adalah segala sesuatu yang bisa didengar oleh telinga kita. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bunyi itu bisa terdengar? Dari mana asalnya? Yang pertama kita lihat dulu cara menghasilkan bunyi. Cara menghasilkan bunyi itu ada 4. Yang pertama adalah dengan cara dipukul. Benda yang dipukul itu akan menghasilkan bunyi. Contohnya Bu Rina memukul gelas atau mengetuk gelas, maka nanti akan berbunyi. Begitu juga contohnya seperti ini. Papan tulis ketika dipukul akan menghasilkan bunyi. Cara yang kedua untuk menghasilkan bunyi yaitu dengan cara ditiup. Untuk ditiup ini biasanya adalah alat musik yang penggunaannya dengan cara ditiup. Ada yang tahu apa itu alat musiknya? Ya, alat musiknya contohnya adalah seruling dan juga trompet. Mungkin pada waktu kecil kalian sering main trompet mainan ya. Kemudian ditiup akan menghasilkan bunyi. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu digesek. Untuk cara yang ketiga digesek ini biasanya dipakai oleh alat musik. Contohnya ada biola. Kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin anak-anak pernah menggeser meja atau kursi di lantai, kemudian akan terdengar suara gesekan ya, dan itu keras sekali. Dari mana asalnya? Dari gesekan antara lantai dan meja menghasilkan bunyi. Cara yang keempat yaitu dengan cara dipetik. Ini pada alat musik gitar. Nah, anak-anak pasti tahu ya, alat musik gitar itu ketika dipetik akan menghasilkan bunyi. Itu 4 cara untuk kita bisa menghasilkan bunyi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber bunyi. Apa sumber bunyi itu? Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Sekali lagi, sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Ketika suatu benda mendapatkan 4 cara itu tadi, dipukul, digesek, ditiup, digoyangkan, nah itu disebut kemudian menghasilkan bunyi, maka disebut dengan sumber bunyi ya. Kalau kita bisa melihat contoh dari sumber bunyi itu yang paling mudah adalah alat-alat musik, bisa gitar, biola, kendang ataupun rebana dan lain sebagainya ya. Baik, itu tentang sumber bunyi. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk kepada yang dinamakan frekuensi bunyi. Apa itu frekuensi bunyi? Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Sekali lagi, frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Kemudian satuan frekuensi bunyi ini disebut dengan
hertz. Sekali lagi, satuan frekuensi bunyi itu disebut hertz. Bagaimana cara menulisnya? Menulisnya cukup disingkat dengan huruf Hz. Tetapi kita membacanya dengan hertz, ya. Baik. Selanjutnya, berkenaan dengan frekuensi bunyi, maka kita akan masuk ke dalam materi jenis-jenis bunyi. Apa saja jenis-jenis bunyi itu? Baik, jenis-jenis bunyi itu terdiri dari yang pertama ada audiosonik, yang kedua ada infrasonik, yang ketiga ada ultrasonik. Kita terangkan satu persatu. Yang pertama ada bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini adalah bunyi yang bisa didengarkan oleh manusia. Telinga manusia itu mempunyai kepekaan untuk mendengarkan bunyi, tetapi tidak semua jenis bunyi bisa didengarkan oleh telinga kita. Hanya untuk bunyi audiosonik saja yang bisa didengarkan oleh kita. Yang kedua yaitu bunyi infrasonik. Apa bunyi infrasonik? Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz. Sekali lagi, bunyi infrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Ini kita tidak bisa mendengarnya, tetapi ada hewan-hewan tertentu yang bisa mendengarnya, yaitu hewan jangkrik. Sekali lagi, hewan jangkrik dan juga hewan anjing. Ini yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik. Masuk jenis bunyi yang ketiga, yaitu jenis bunyi ultrasonik. Apa itu bunyi ultrasonik? Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Sekali lagi, bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Sama, untuk bunyi ultrasonik kita juga tidak bisa mendengarnya. Hanya hewan-hewan tertentu yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik ini, yaitu ada hewan kelelawar, ada hewan lumba-lumba, dan juga ada hewan paus. Untuk menambah pengetahuan, bunyi ultrasonik ini banyak digunakan untuk terapi kesehatan. Contohnya ada beberapa anak itu yang mengalami sakit autisme. Nah, penyakit autis ini salah satu terapi penyembuhannya yaitu berenang bersama dengan lumba-lumba. Mungkin kalian pernah mengetahui di salah satu tempat atau di salah satu kolam renang yang terkenal di kota besar, itu di situ melayani terapi dengan berenang dengan lumba-lumba. Untuk apa? Dalam rangka penyembuhan sakit autis itu tadi. Ya, anak-anak, walaupun singkat materi kita hari ini tentang bunyi, Bu Rina harap kalian bisa memahami dengan baik. Bagaimana caranya? Bisa disesuaikan dengan membaca buku, kemudian mengulang-ulang memutar video, sehingga materi bunyi untuk hari ini benar-benar kalian pahami. Baik, terima kasih anak-anak. Kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.